memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Karena kita Dia bersorak. When night is falling, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my heart is housed, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every seasons, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping when you have started till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo.
for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Puji Tuhan, teman-teman semua, kembali kita boleh dipersatukan dalam ibadah online hari ini. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Percayalah teman-teman, apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin teman-teman lagi sakit, atau ada beberapa dari kita mungkin sedang menjalankan isolasi mandiri. Percayalah, ketika kita memutuskan untuk kita datang mendekat sama Tuhan di dalam hadiratnya, kita akan memperoleh kekuatan. Dan hari ini kami juga rindu untuk berdoa buat teman-teman semua, karena kita percaya bahwa kita sebagai keluarga Tuhan, kita boleh ada untuk saling menguatkan dan mendoakan. So teman-teman jangan ragu untuk klik the prayer button, dan juga teman-teman boleh mengisi di kolom chat di bawah. Dan juga teman-teman yang rindu untuk kembali dilayani, teman-teman boleh kontak di semua sosial media kita, baik itu DM ataupun apapun yang teman-teman bisa jangkau. Oke teman-teman, siapkan hati kita karena kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana
Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami percaya hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Engkau Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Dunia boleh bergoncang Tuhan, dan apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami percaya satu hal, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, biar firman-Mu yang hendak kami dengar meneguhkan iman kami dan percaya kami bahwa Engkau sungguh satu-satunya penolong kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke semuanya, buat kamu yang lagi sakit atau kamu lagi kenal orang yang sakit atau kamu punya pokok doa yang lain dan kamu mau kita semua berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong dong share sama kita di general chat, di chat yang kebaca sama semuanya, dan kita pasti doain sama-sama karena di dalam nama Yesus pasti ada pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat. Guys, kita juga mau encourage buat semua di sini yang punya personal prayer request, yang pokok doanya adalah sesuatu yang cuma kamu mau doain, one by one. Boleh klik di prayer button dan myself atau somebody else akan berdoa cuma di antara kita berdua saja. Alright you guys, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sedang terpapar karena COVID. Banyak hamba-hamba Tuhan yang lagi sakit, Pak Yusak dan juga keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sembuhkan. Pendeta-pendeta lain Tuhan di seluruh bumi Indonesia ini yang lagi gak bisa pelayanan, yang biasanya mendukung kami semua di dalam doa, tapi hari ini butuh didoakan. Kami berdoa buat mereka semua Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari semua denominasi, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan yang pulihkan, berikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dipulihkan. Kami percaya Engkau sedang menyembuhkan mereka. Berdoa untuk Cita dan keluarga, berdoa untuk Melda, berdoa untuk Saul, berdoa untuk teman-teman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jaga mereka supaya mereka tidak masuk ke situasi yang lebih jelek lagi, tapi seluruh tubuhnya terus-menerus diperkuat supaya mereka boleh pulih 100%, berkumpul bersama keluarga dan kembali melayani Tuhan di gereja online. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus mau serahkan orang-orang di gereja kami yang belum kena COVID Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak itu penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, Lord help. Tuhan Yesus tolong bangsa kami sedang mengalami pandemi Tuhan. Tolonglah Tuhan. Mulai dari dokter, dari tenaga kesehatan yang lain, orang-orang yang mengurus vaksin, yang memberikan vaksin, yang mentransfer vaksin. Tuhan jaga semuanya, gak peduli agamanya agama apa, gak peduli orangnya orang dari mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan mereka kekuatan, kejujuran, hikmat, marifat, dan apapun yang mereka butuhkan untuk bisa melakukan tugas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa ini, karena kalau tubuhnya sakit, pasti biasanya keadaan ekonomi juga sakit juga. Karena Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berikan, Tuhan yang bukakan jalan. Berikan kami berkat daripada Engkau, supaya kami bisa selalu menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Thank you so much Jesus. This country is yours. Negara ini negaranya Tuhan Yesus. Gereja kami gerejanya Tuhan Yesus. Dan tentunya hidup kami cuma untuk Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Guys, hari ini kita mau belajar sebuah skill yang banyak orang gak punya. Padahal ini sebuah skill yang sangat penting kalau engkau adalah pengikut Kristus. Terutama kalau di dalam keadaan seperti ini, di dalam keadaan susah seperti ini, di dalam keadaan pandemi seperti ini. Disinilah banyak orang membutuhkan skill untuk bisa berduka cita. Skill to grieve. Tapi berduka cita, bersusah hati,
nggak sama dengan orang yang lain, nggak sama dengan semua orang-orang yang nggak punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan khotbah di depan yang akan dibagikan, it's going to be not too long, tapi tolong deh, Pastor Mari nggak pernah minta ini, tapi tolong deh, kalau kamu nggak pernah dengar khotbah ini, kalau kamu belum pernah belajar bagaimana untuk berduka cita dengan orang-orang yang sedang berduka cita, kamu catat deh. Karena kenapa? It's too many people. Terlalu banyak orang yang sekarang lagi sedih, lagi sakit, atau dua-duanya. Sedih, sakit, tambah satu lagi, ketakutan. Pasti kamu ketemu. Dan mereka akan nanya, dan mereka akan membutuhkan pertolongan. And you don't know what to do. Kita nggak tahu mesti ngomong apa, kita nggak tahu mesti bikin apa. Well, guys, mari kita belajar. Hari ini juga, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pengajaran dari murid-muridnya Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan ketika orang-orang sedang berduka cita. Pelajari firman Tuhan, genapi firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Peace. Guys, hari ini kita mau belajar bagaimana kita berduka cita, bagaimana kita bersedih hati karena kita kehilangan orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti orang yang beriman. Nggak seperti orang-orang di luar sana yang tidak punya iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena terlalu banyak orang-orang Kristen itu mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk berduka cita. Bahkan ada orang-orang gila yang bilang, maaf ya, gila kalau menurut gue, yang bilang, kalau orang Kristen tuh kalau misalnya ada orang meninggal, mestinya bersuka cita, kan mereka udah sama Tuhan Yesus. Ya, itu bener tapi salah sih guys. Dan yang paling penting, lo kenapa menghakimi gue? Kerabat gue baru meninggal, temen gue baru meninggal, keluarga lo meninggal, lo siapa? Ya, sekali lagi, kita mesti tahu bagaimana caranya kita bukannya malah bikin susah, tapi jadi berkat di mana orang-orang lagi berduka cita. Jadi sekali lagi, kalau misalnya lo belum pernah dengar khotbah ini sebelumnya, kalau lo lagi struggle karena teman-teman banyak yang lagi kesusahan, atau mungkin lo baru ditinggalin, mungkin bukan teman-teman, mungkin lo yang lagi struggle with this grief, dengan duka ini, dengan kesakitan ini, gue mau lo untuk dengar, gue mau lo untuk catat, karena sekali lagi, we need to know this. Kita mesti percaya firman Tuhan ini, kita mesti percaya kebenaran ini, supaya kita bisa jadi berkat buat semua orang di sana yang lagi ketakutan, yang lagi kehilangan, yang lagi nggak punya pengharapan. Oke, mari kita pelajari firman Tuhan. Guys, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia panggil murid-muridnya dan dia bilang begini, hey, semua otoritas, semua kuasa di langit, di surga, dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Jadi pergilah dan jadikan semua bangsa-bangsa muridku, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu, ya kan? Dan habis itu dia kasih janji, dan aku akan menyertaimu selama-lamanya. Guys, itu kuncinya di situ. Selama-lamanya. I will be with you always. Tuhan beserta kita, Allah Immanuel, selama-lamanya. Jadi artinya apa? Nomor satu artinya begini. Kalau engkau sekarang lagi bergumul dengan kepedihan, kalau engkau sekarang lagi kesepian, kalau engkau sekarang lagi stres, takut karena banyak yang meninggal, karena banyak yang sakit, karena lo udah gak tahu lagi mesti ngapain, karena you just feel this pain inside, gue cuma mau bilang, God is with you always. Tuhan selalu bersama lo. Ya, Roma pasal 8 bilang apa? Mau itu musuh, roh jahat, penyakit, bahkan mati pun, Tuhan bersama kita. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus kita? Guys, sekali lagi, apapun yang sedang lo rasakan sekarang, Tuhan tuh gak kemana-mana. There is nothing that is too big for God to be with you, ya. Walaupun lo udah serendah-rendahnya, lo udah sepusing-pusingnya, lo udah gak kuat lagi, I just wanna let you know, di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak takut kok kalau lo lagi punya masalah. Tuhan gak takut kalau lo pun lagi marah dan kecewa sama dia. Tuhan gak takut. God is with you
always, ya. Jadi kalau lo lagi bersedih atau ada orang datang karena mereka lagi bersedih, mereka datang ke lo, I just want to remind you this truth, this theological truth, God's own word, Jesus' own word. I am with you always. Aku besertamu sampai selama-lamanya. Guys, kalau dia bilang selama-lamanya berarti apa? Ya nomor 2, bahwa kalaupun badan kita nih udah sakit, badan kita nih udah mati, tapi Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi Roma 8, 1 Korintus 15, apa? Mereka bilang apa? Kubur pun tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus kita. I will be with you always. Jadi kalau ada yang datang, ingetin nama mereka bahwa yang meninggal, yang kita kehilangan nih, dia tuh udah bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tuh, gimana ya ngomongnya ini, karena banyak I'm a Pentecostal ya, gue tuh orang Pentecostal. Gue percaya kesembuhan, gue percaya mujizat, dan gue percaya kalau dipanggil Tuhan, kita bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Tapi kalau orang itu udah percaya sama Tuhan Yesus, ya. Contohnya, temen gue yang baru meninggal, Marisa, nyokap gue, ya kan, bokapnya temen gue si Marlo. Kalau orang-orang ini, mereka meninggal dan mereka kenal Tuhan Yesus di dalam hidup yang ini, masa waktu mereka meninggal mereka gak bersama Tuhan Yesus? Langsung pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, gue mau tanya sama lo kalau udah sama Tuhan Yesus, lo mau balik ke sini lagi? Gue emang gak mau. Dan firman Tuhan juga bilang kayak gitu. Di situ yang dibilang sama Paulus ke gereja yang di Filipi. Guys, gue mati, gue sama Tuhan Yesus. Tapi gue ada di sini kenapa? Karena belum selesai tugas gue. Tuhan masih punya pekerjaan buat gue di dunia ini untuk mengabarkan kabar baik dan untuk mengasihi dan melayani lo semua yang ada di Filipi. Itu yang Paulus bilang. Jadi apa? Ya kalau orang udah meninggal, ya mereka tuh sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Udah gak di tubuh yang sakit lagi, udah gak mengalami kesakitan lagi, udah gak ada lagi serangan-serangan daripada si jahat. Mereka sudah ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang terakhir, yang gue percaya dan gue mau lo semua tahu dan lo semua percaya. I will be with you always. Aku akan menyertaimu sampai pada akhirnya, sampai selama-lamanya. Itu bahasa Yunaninya. Kalau misalnya terjemahin bahasa Indonesia begini, aku akan bersamamu di zaman ini dan zaman berikutnya. Maksudnya apa? Guys, ini penyakit pasti lewat. Negara ini, semua yang kita punya, itu semua fana. Ya nggak sih? Pada akhirnya Tuhan Yesus akan kembali. Dan waktu dia kembali, dia akan janjikan udah gak ada lagi penyakit lagi, udah gak ada peperangan lagi, udah gak pandemi lagi, udah gak ada kejahatan-kejahatan dan orang-orang jahat lagi. Dan yang paling penting apa? Buat gue ya, yang paling penting buat apa? Waktu dia kembali lagi, semua yang sudah pergi dari tubuh ini, dari zaman ini, untuk pergi bersama dengan dia lewat kematian itu, mereka akan dibangkitkan kembali dan kita akan berkumpul bersama-sama untuk memerintah di surga yang baru dan bumi yang baru. Guys, itu yang gue pegang. Itu yang gue pegang. Jadi tiap kali gue sedih, mikirin temen-temen gue yang udah gak ada lagi, ya, mikirin nyokap gue yang udah gak ada lagi. Lo tau yang gue pegang apa? I will be with Jesus always. My mom is with Jesus always. Jadi kalau dia kembali lagi, kita bakal bareng-bareng lagi. It's never goodbye. Kalau lo bersama Tuhan Yesus, nggak pernah selamat tinggal. Selalu see you later. Selalu apa? Sampai jumpa kembali. Nggak pernah selamat tinggal. Selalu sampai jumpa kembali. Waktu dia kembali lagi, waktu semuanya dibikin menjadi baik, waktu tubuh kita menjadi tubuh yang sempurna, kita akan bersama-sama lagi. It's never goodbye. Kalau lo orang Kristen, kalau lo percaya, it's never goodbye. Kalau lo punya Yesus, it's never goodbye. God is with you always. Tuhan selalu bersama kita. It's never goodbye. It's see you later. Bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa
kembali. Guys, itu aja yang gue mau bagiin hari ini. Ya, jadi kalau ada yang datang, man, gue tahu kalau misalnya istri gue nanti bakal balik lagi. Gue tahu kalau misalnya bokap gue nanti balik lagi. Gue tahu kalau misalnya mereka udah sama Tuhan Yesus. Tapi I'm still in pain. Ingat yang pertama kita bilang apa? Yeah, you're in pain. Tapi lo nggak in pain sendirian. God is with you always. Ya, jangan kehilangan pengharapan karena di dalam kepedihan kita, di dalam kesakitan kita, di dalam kemarahan dan kekecewaan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Ketika kita berjalan melalui lembah kekelaman, gembala yang baik selalu di situ. Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Haleluya. Amin. Ya. Dan berikutnya buat semua yang pada bingung, nggak usah takut. Ya kan? Maaf ya. Tapi ada orang-orang yang percaya yang lain, agama yang lain. Mereka berdoa supaya rohnya dibawa kemana, ya kan? Supaya rohnya nggak nyasar kemana. Ya terserah. Itu iman percaya mereka. Tapi buat kita yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini sama Tuhan, masa waktu badannya udah mati, masa rohnya nggak langsung sama Tuhan? Amin. Amin. Terus sekali lagi, buat yang lagi nangis, buat yang lagi capek, buat lagi kecewa, nggak ada selamat tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ada cuma sampai jumpa. Jadi kalau buat semua yang lagi sedih, yang bilang I don't know what I'm going to do, gue udah nggak ngerti lagi, man, gue mesti gimana, nggak ada dia. Guys, hidup kita tuh di zaman yang ini, di kehidupan yang ini cuma segini nih. Yang namanya kekekalan tuh terus sampai selama-lamanya. Guys, bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa. Ingat 3 hal ini, bahwa di dalam kepedihan lo, God is with you. Tuhan besertamu. Waktu teman-teman dipanggil Tuhan, God is with them always. And remember, pada akhirnya Dia akan bersama-sama kita semua di surga yang baru, di bumi yang baru. Ini pengharapan kita. Dan banyak orang mesti dengar pengharapan kita. Dan gue percaya ketika di dalam 7 hari ini, salah satu dari teman-teman, salah satu dari keluarga datang, sharing, gue udah gak kuat lagi begini lagi. Lo bagikan 3 hal ini. Cuma satu kuncinya. God is with you always. In this world, when we die, waktu kita mati, dan waktu Dia kembali lagi. Di bumi ini, waktu kita sudah meninggal, sampai Dia kembali lagi. 3-tiganya, Tuhan selalu beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, itu pengharapan kami. Dan itu janjinya Tuhan kok. Bukan janjinya Pastor Mario. Lord, thank you so much. Kita percaya kalau Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Waktu kita lagi sakit karena kita sedih, karena keluarga kita udah gak ada lagi, karena teman kita udah gak ada lagi, karena kita gak bisa ketemu orang-orang yang kita sayang lagi. Di dalam kepedihan itu, kita gak pernah sendirian. God is with us. Tuhan Yesus, Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Dan kita percaya kok kalau Tuhan Yesus sudah berikan tempat yang terbaik buat teman-teman yang Tuhan sudah panggil pulang. Ya, kami percaya mereka udah gak sakit lagi. Kami percaya mereka di tempat yang lebih baik. Yang paling penting Tuhan Yesus, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, this is not the end. Ini belum selesai. Kalau selesai, Tuhan akan kembali lagi, kami akan dibangkitkan, dan kami akan memerintah bersama Tuhan di surga yang baru, di bumi yang baru. This is what we believe. Ini kebenaran, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang kekal. Biar kami hidup sesuai dengan kebenaran ini, biar kami bagikan pengharapan sesuai dengan kebenaran ini. Izinkan kami untuk menjadi berkat, izinkan kami untuk membantu mereka yang sedang kesakitan, yang sedang berduka cita. Karena kami tahu di dalam duka cita selalu ada pengharapan, dan pengharapan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Thank you so much Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Guys, sekali lagi, gua khotbah ini karena gua tahu lo butuh dengar ini, tapi paling penting lagi, lo butuh untuk bagikan ini untuk teman-teman yang belum pernah mendengarkan kebenaran ini. Ya, jangankan orang yang nggak pernah gereja, nggak banyak
orang Kristen pun yang percaya, yang bisa menjelaskan ini, menjelaskan iman percaya sesuai dengan apa yang kita baru bagikan hari ini. Jadi kalau ada yang datang, ada yang butuh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagikan kebenaran, dan the truth will set us free. Kebenaran akan membebaskan kita. Thank you so much. As usual, kalau diberkati, like, subscribe, follow us, and I'll see you next week. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh comment, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.